فاتح بالفتوح والمنور السوء وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا لروح الإمام النووي ثم إلى أرواح من حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا نتغشاهم المغفرة وبركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih dalam sekitar hadis 6, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas pula, wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara halal dan haram ada mushtabihat, umurun mushtabihat, perkara-perkara yang tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, la ya'lamuhunna, tidak mengetahui hukumnya itu perkara-perkara mushtabihat, katsirun minan nas, banyak di antara manusia. Artinya yang tahu hukumnya yang mushtabihat itu sedikit. Siapa mereka? Ulama yang mantap tentunya ilmunya. Faman ittaqa syubuhati, maka barang siapa orang yang menghindari perkara-perkara yang tidak jelas tadi itu syubuhat, faqad istabra'a, berarti dia telah mencari, telah mendapatkan, telah mencapai bebas dirinya, selamat dirinya, telah mencapai keselamatan atau kebebasan lidinihi, untuk agamanya itu orang, enggak sampai kurang agamanya, wa irdihi, dan juga harga dirinya itu orang, enggak sampai dicela itu orang. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang sampai mengerjakan dalam syubuhat, waqa'a fil haram, berarti dia telah melakukan yang haram atau nyaris hampir dia tadi itu melakukan yang haram. Karra'i, seperti pengembala, pengembala kambing, pengembala unta, pengembala sapi, yar'a, yang ia mengembala haulal hima, di sekitar daerah larangan, yushiku, nyaris hampir, an yarta'a, masuk itu hewan gembalaannya, fihi, di dalam daerah larangan. Halal haram, antara halal dan haram ini tipis. Yang tipis ini condong ke halal atau ke haram ya, nggak ada yang tahu hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kecuali ulama yang mantap ilmunya. Ulama yang mantap itu bukan berarti ulama yang pinter pidato, bukan berarti ulama yang baca kitabnya enak. Ulama yang mantap yang dimaksud ada di sini adalah
ulama yang ilmunya manfaat, dengan ilmunya dia tadi itu menjadi orang yang paling jauh, paling takut dari yang haram. Karena itu yang mirip-mirip ini bahaya. Yang mirip-mirip itu adalah bahaya. Kalau begitu, kalau menghindarkan yang syubhat, yang mirip-mirip ini mirip haram, mirip halal, ya apa iki? Lebih baik ditinggalkan. Orang kalau meninggalkan itu berarti istabra'a lidini wa irdhi, berarti dia menjaga, ngerawat, ngelindungi agamanya. Kenapa? Enggak sampai dia tadi itu kesenggol yang haram. Dan juga harga dirinya enggak sampai dikritik sama orang. Gampangannya beginilah. Kalau ada misalnya daerah aliran listrik tinggi, listrik bahaya ini, dikatakan ini daerah terlarang, jangan dekat-dekat, ini tegangan tinggi. Orang kalau dia tadi itu pintar, orang kalau itu ngerti, nggak mau mendekat, ahsan yang agak jauh dah aman. Tapi kalau ada orang yang mau mendekat, ini kan masih kurang 20 cm, enggak apa-apa, kurang 20 cm, bahaya, kesenggol, hatam sudah dia, bahaya. Lah, jangan deket-deket. Kalau di situ ada batas larangan, jangan deket-deket. Kenapa? Ketika kamu dekat dengan batas larangan tadi itu sudah kamu itu membahayakan diri kamu. Begitu juga antara halal dan haram, jangan deket-deket yang mirip ini. Kenapa? Takut kesenggol nanti ke haram. Karena itu dikatakan faman waqa'a fi syubhat, orang kalau sudah sengaja dia tadi itu berbuat yang syubhat, berarti sebentar lagi dia berbuat haram. Orang kalau sudah mendekati dengan aliran listrik tegangan tinggi, berarti bentar lagi kesetrum. Kalau jalan di jalan setapak gunung misalnya Giaran, sini jurang, pilih yang tengah aja jalannya, enak, selamat. Minggir, ini kan juga jalan loh, kena angin kesenggol, ya sujud dari jurang kamu, jatuh nantinya. Begitulah juga kalau kamu tadi itu berbuat milio yang halal, yang benar, yang pasti dah, pasti halalnya, ojo sing mirip-mirip haram. Loh ini kan belum tentu haram, ini kan syubhat. Syubhat itu untuk dihindari, bukan syubhat itu untuk dikerjakan atau dilakukan. Karra'i sama dengan pengembala, sama dengan pengembala. Oh ini boleh digembala dari sini kambingnya misalnya, tapi jangan melampaui batas ini ya. Ini bukan padang rumput, ini istana presiden. Rumputnya bukan untuk kambingnya kamu, ini adalah untuk istana presiden atau istana raja. Ya jangan didekat-dekatkan. Masih jaraknya kurang 10 cm kok, ya nggak apa-apa. Loh, ya akhirnya kambingnya kamu bisa menerobos nantinya. Yang salah adalah kamu sebagai penggembalanya. Begitu juga di dalam mengembala, merawat anggota badan, jangan didekat-dekatkan ke syubhat. Entar lagi akhirnya menerobos masuk ke yang haram. Gampangannya begini,
Orang kalau senang dengan yang syubhat, sebentar lagi pasti dia kebabas yang haram. Gitu aja dah. Itu bisa dinyatakan pasti. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sudah. Orang yang melakukan yang syubhat enggak lama bentar lagi masuk ke yang haram. Kenapa? Enteng sudah, enggak khawatir sama sekali. Nah, karena itu orang itu harus warok. Harus warok. Kalau kita berbicara masalah warok, warok ini ada beberapa tingkatan. Pertama, wara'ul udul, warok yang wajib itu udah. Warok yang wajib itu tinggalkan yang haram pasti dah. Warok yang wajib. Kalau udah haram dikit atau banyak tetap ditinggalkan. Wajib warok itu. Semua orang Islam wajib warok. Kenapa banyak atau sedikit? Kalau dosa itu berbahaya. Dibakar api gede sama diselomot dengan putung rokok, milih mana sampean? Ndak milih HP. Ayo, enak mana kamu? Tak obong api besar sama tak selomot rokok, ndak milih HP. Sama aja panasnya. Ini nemen panasnya, ini yo panas, gitu aja. Ndak ada yang dipilih. Begitu juga dalam perbuatan haram, haram titik atau haram akeh, ndak kabeh. Gitu loh. Daripada haram akeh, enakan haram titik. Apalagi wis kadung haram, enakan sing akeh, tambah nemen. Yang kedua, masalah warok syubhat yang belum tentu haramnya, ya tinggalkan aja lebih baik. Tadi itu bahaya. Ini vitamin atau racun ya buaan. Terus mari cari vitamin yang tidak racun, yang tidak ada keraguan, paham ya? Tinggalkan, jangan yang nggak jelas kemudian dilanggar. Ojo, bahaya itu. Kenapa? Antara halal dan haram. Di antaranya yang harus kita tinggalkan. Maaf ini, penting sekali ini. Marung di restoran, makan di restoran punya orang kafir yang jualan babi. Nah, itu kan sudah dibuat goreng babi, masak babi, sendoke dimakan dengan campur babi. Lho ono kopian kaji marung di gono. Kaji cap tekek model ini. Serius ini, ustadz kadang-kadang, ulama kadang-kadang, marung ada di warungnya orang kafir yang jualan babi. Sate kambing ada di situ, misalnya krengsengan babi, no marung di situ kan syubhat, ndak jelas harami, yo ilatmu ndak beres. Cari warungnya orang Islam yang benar, jangan ngajari orang ndak benar, khususnya kiai, ustadz, habib. Nggak bener itu, ngasih contoh namanya. Ngatasi mangan pirang 10.000 di badok kayak ngerangsang itu namanya. Hati-hati ya. Jangan marung punyanya orang kafir yang jualan haram. Ya, saya tidak menyatakan itu adalah haram, tapi tidak benar. Kenapa? Banyak warung-warung yang halal pasti nih. Kenapa harus marung ada di situ?
enak rasane, enak ada di mulut dok. Mari ngono melbu yang weteng jadi daging, jadi darah, ndak enak. Karena bercampur haram itu ke tubuh itu berbahaya. Koyok dak ono sing enak warungi wong Islam. Lah kalau orang itu bukan orang Islam, sakarepe pejabat lagi, megelno kadang-kadang. Ngadakan rapat ada di warungnya orang kafir. Padahal anggotanya orang-orang Islam. Ojo dipilih DPR model kayak ngono iku. Di warungnya orang kafir. Padahal banyak warungnya orang Islam. Nah, ini yang jadi masalah ya. Karena itu hati-hati. Masalah warok ada yang haram, ada yang nyaris jadi haram, haram, mirip haram. Yang ketiga, waraul muttaqin. Nah, kalau warok tadi itu yang mirip haram ini katakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Loh, kalau meragukan iki dodolane bukan orang Islam ya. Ini juga jualan babi ya. Tinggalkan. Cari yang tidak meragukan, yang udah yakin ini makanan halal. Yang ketiga, waraul muttaqin. Waraul muttaqin ini ninggalkan segala sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi khawatir di situ bahaya enggak wis. Kalau tadi itu mirip sudah dengan yang haram, tapi enggak jelas haramnya. Kalau ini halal, cuma ragu, apa ndak ono harami, tinggalkan. Tapi bukan was-was ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata mimma bi'ibas. Tidak seseorang itu mencapai derajatnya orang bertakwa sehingga dia mau meninggalkan yang sebetulnya tidak ada masalah, takut ada masalah. Yang tidak haram takut khawatir kecampur dengan yang haram. Artinya apa? Milih-milih. Walaupun halal milih halal. Wah, saya kurang srek ini, tinggalkan. Ditinggalkan. Mau marung misalnya, orang Islam ini bagus. Cuma saya tidak kenal ya. Ini orang Islam soleh apa enggak ya? Tapi di sana saya jelas kenal. Kenapa? Karena dia saya sering ketemu ada di majelis taklim, sholat berjamaah, yang sana aja. Mencari yang betul-betul murni. Ini baru darajatnya orang yang bertakwa. Yang keempat, wah ini yang paling top nih. Wara'us siddiqin. Segala sesuatu yang tidak menghasilkan ibadah ditinggalkan. Kasih duit 100 juta halal. Buat apa ya? Saya tidak butuh. Saya butuhnya cuma 20.000. Cukup 20.000, yang lainnya ditinggalkan. Wah, ini yang top ini. Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Kalau manfaat diambil, yang enggak manfaat enggak diambil. Sama dengan tebu, yang diambil apanya? Manisnya, ampasnya dibuang. Lek sampai Anda ampasnya dikrokoti pisan. Kalau orang yang siddiqin enggak, diambil manisnya. Saya butuhnya tidak banyak. Ini ada 1 miliar. Buat apa ya? Loh, terserah Anda. Gak perlu saya. Saya sudah sehat, anak saya sudah sehat, tempat sudah cukup untuk saya. Buat apa? Saya cuma butuhnya 50.000. Wis tak cukup 50, sing liyane bagino. Oh no.
Itu wara'us siddiqin. Warang model kayak ngono ini. Ini ibarat berliannya. Ini ibarat berliannya. Jarang kalau begitu. Karena itu wara' ini kata Nabi SAW, al-wara'u asasu hadad din fa ahkim bina. Wara' ini ibarat fondasi ya dalam urusan agama. Ketika fondasi itu kuat, menjamin bangunan itu akan kuat. Tapi kalau fondasinya itu udah nggak kuat, lemah, bangunan yang di atasnya ini bentar lagi akan juga roboh. Makanannya halal, pakaiannya halal, rumahnya halal, minumnya halal. Dia banyak sholat, banyak zikir, ibadahnya ini kuat. Banyak sholat haji setiap tahun, cuma doyan juga haram, nipu doyan, goro doyan, rubuh sebentar lagi, nggak akan diterima itu semuanya oleh Allah. Karena itu, kalau kepingin ibadah itu diterima oleh Allah, syaratnya harus dari yang halal. Wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mithrul bina fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari orang yang makanannya haram nggak akan jadi, nggak berbentuk sama dengan orang yang bangun di tengah lautan. Ya sampel bangun di tengah lautan, baru ditaruh lolonya untuk membuat fondasi, diterpa ombak entek. Lah lo pembangun nono di lautan nih lo. Begitulah juga orang haram semuanya. Mari ngono banyak ibadah nggak akan wujud. Itu sama dengan orang menghayal bangun di tengah lautan. Sampai Nabi itu menceritakan ada orang sufi. Saking sufi nih, nyisir rambut nggak kober, kacar-kacir sampai rambutnya. Saking sufinya, ganti baju ndak kober sampai lebus kabeh. Dilihat mulutnya komat kamit terus, tangannya gerak terus ke atas, doa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, wirid tok sudah. Cuma ya begitu, mat'amahu haram, panganannya, makanannya haram, wa masyrabu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Mulai dari kecil dibelikan sama bapaknya sama maknya susu haram, didulang bubur haram, gedang haram, semuanya haram. Fa anna yustajabulah, mau dia terima dari mana amalnya orang ini? Jangan dianggap enteng. Makanan ini penting. Nah itu Nabi juga menyatakan, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillah min aina adkhalahu nar. Orang kalau nggak peduli dari mana ya dapat uang ini ya, nggak peduli, yang penting duit, yang penting kaya, yang penting terpilih, yang penting banyak pengaruh, yang penting banyak pendukung, tanpa diukur dengan agama, Allah nggak peduli juga dari apa, dari arah mana dia disiksa di neraka, nggak peduli. Kon biyen ndak peduli, ya saiki nggak peduli Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Apa sih kebutuhan manusia ini apa? Kalau sampean lihat perutnya sampean ini diukur sak cengkilan itu komplit, usus sak babati kabeh. Berarti tempatnya makanan cuma kecil. Sak piring, 2 piring wis mantep itu sudah. Sak bungkus, 2 bungkus wis warek itu sudah. Tidak banyak sampai dituntut untuk kebutuhan ini, untuk keperluan ini, tidak banyak. Kenapa harus diisi dengan yang haram? Coba sampai lihat kerbau itu, wetengi sak geden-geden.
Itu perlu isi banyak itu. Gajah, wetenge sak geden-geden, itu perlu banyak isinya. Lu wetenge sampean sak mini cilik. Kok bisa untuk ngisi sing cilik itu? Ndak banyak sebetulnya. Kok iso kecampur haram? Tahu sebabnya? Kenapa orang itu banyak kecampur haram? Karena mereka itu menuntut daripada keperluannya. Kepingin bajunya bagus sampai goro, kepingin rumahnya gedung mentereng sampai korupsi, kepingin kendaraannya mewah sampai nipu. Ya ini yang membuat orang ini bisa haram. Kenapa? Dia menuntut lebih daripada kebutuhannya. Kalau untuk kebutuhannya isine wetenge ku titik, asal mau dengan yang halal seadanya, insya Allah selamat dari yang haram. Karena itu cari keperluan. Lah kalau Allah kasih lebih, berarti Allah kasih kesempatan tambahan amal lewat harta. Butuhnya cuma 20.000, kok dikasih 2 juta. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi saya bisa bersedekah. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi saya bisa jariyah. Alhamdulillah, berarti sebentar lagi saya bisa membantu anak yatim. Begitu. Kalau enggak nak warke Pak, cari dunia itu. Sampai kata Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha." Gunung berarti ada jurang pemisah, kan begitu. Kalau antara 2 gunung ini ada lembah diisi emas, kira-kira pirang ton emas loh. Kalau diisi duit 50 tanai, itu sudah berapa miliar, berapa triliun itu. Ini isinya emas. Kalau seandainya manusia punya emas sebanyak isinya lembah, isinya jurang, apakah manusia itu akan istirahat? Wis alhamdulillah, wis akeh dunyoku. 70 turunan insyaallah dantek sian. Bukan 7 turunan. 70 turunan ndak entek sian. Apa? Wis kalau begitu saya baca Quran doa wis sampai mati, saya ibadah doa. Enggak. Sekalipun punya banyak harta seperti begitu, labtagha tsalitsan, masih cari. Kalau punya 1 kepingin 2 lembah emas. Kalau kasih 2 lembah emas, kepingin 3 lembah emas. Lek perlu punya bumi semuanya, kepingin tuku langit. Itu manusia. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi perut manusia. Sampai itu gitu. Tamaknya manusia itu ketinggian. Padahal perlu nih sampai nedok, kecuali kalau sudah bercampur dengan tanah alias mati. Lek mati baru mandek menungso itu. Nggak bisa kalau urusan dunia. Karena itu hati-hati, jangan kamu tadi itu terlena dengan urusan. Ndak kira no mandek kon, lek kalau kamu itu cari kemewahan terus. Sulit untuk berhenti, masih diinfus. Sik tetep ae mikir dunya kon. Dikatakan orang yang cinta dunia itu seperti orang minum air laut. Semakin banyak minum, semakin haus. Ndak hilang. Tambah ngelak. Begitu juga orang urusan dunia dok ya begitu itu. Berbicara masalah warok. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini pernah minum susu milik budaknya.
Pernah minum susu milik budaknya. Diminum. Habis minum baru tanya. Makanya orang itu tanya dulu sebelum makan atau minum. Tanya, dari mana? Tadi saya dukun. Maksud kamu? Ya ada orang minta saya ramal, tak ramal sama aku, akhirnya ngasih ini. Loh, hasil ramalan nih? Nggih. Wis mlebu digelogok sama Sayyidina Abu Bakar sampai mendelik-mendelik Sayyidina Abu Bakar itu. Sampai dikatakan sampai khawatir mati. Digelogok sampai muntah-muntah. Setelah itu nangis Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, ini sudah yang aku mampu keluarkan ya Allah. Yang udah masuk maafkan ya Allah. Padahal kalau enggak tahu kan enggak apa-apa. Itu saking wedine haram. Nah kalau si kita kadung siapa? Sudah ero kadung terus akhirnya. Bapaknya Imam Syafi'i itu namanya Idris. Itu mulai kecil sama bapaknya dijaga, nggak sampai makan haram. Satu saat lagi dia santai ada di pinggir kali, perut keroncongan lapar. Kok kelihatan ngambang buah delima. Rizik, alhamdulillah. Diambil, dipecah, dimakan. Tengah-tengah makan dapat separuh, mikir, loh kebabas aku. Ini buah delima kan berarti ada pemiliknya. Lah kok tak makan? Astagfirullahaladzim. Akhirnya dicari pompong dorong ini. Ini masih belum jadi darah ini, si tas masuk ini. Belum jadi daging ini. Kalau jadi daging jadi darah, kecampuran berarti tubuh saya ini dengan yang haram. Telusuri itu sungai sampai akhirnya mendapatkan satu pohon delima, tangkai-tangkainya di atas sungai. Insya Allah miliknya orang ini. Masuk ke kebun gitu, ada bangunan bagus di situ, diketok. Assalamualaikum. Buka. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Ada apa? Pak, saya kebabas pak. Maksud kamu? Iya, saya itu tadi duduk ada di pinggir kali, kelihatan buah delima ngambang, langsung saya makan pak. Insya Allah ini buah delimanya sampean. Saya minta halalnya ya. Orang ini mikir, Masya Allah. Kenapa nak? Saya takut jadi haram pak. Minta halalnya pak sama sampean. Masya Allah. Pemuda seperti gini jarang mikir. Loh wong sungi ente-entei. Mikir ini orang. Waduh gini loh nak, saya ini paling cinta dengan pohon itu. Saya rawat pohon itu, buahnya itu saya seneng. Jadi maaf saya keberatan mau menghalalkan buah delima tadi itu. Wah ya apa pak, sudah masuk ini pak, minta tolong pak, ya apa pak, saya beli sudah pak. Mau dibeli dengan apa nak? Ya dengan uang pak. Loh saya ini sugih, kebunku ini sekian hektar, kamu ngelihat nggak rumahku? Saya tidak butuh duit ya tadi. Loh ya apa pak, nangis pun ngoten pak, ya apa caranya? Sudah pak, saya tidak butuh uang, tapi saya butuh tenaga. Kamu mau nggak jadi pegawai saya? Mau pak, mau. Dibayar berapa pak? Ya bayaran ini delima itu. Berapa jam pak? Setahun. Setahun dibayar delima siji. Kok begitu pak? Enggak mulia, haram. Iya pak, mau pak, mau. Waduh, ikhlas cuma yang penting halal.
dirawat kebunnya, disapu pekarangannya sampai setahun. Datang, alhamdulillah Pak, sudah saya tebus Pak ya, sudah setahun saya jadi pegawainya Bapak untuk menghalalkan buah delima. Nak, saya keberatan masih. Loh ya apa sih sampean ini? Iya, pikirannya orang ini, waduh, ojo sampai ucul ada ini. Sulit cari orang ini. Gini nak ya, saya ini punya anak perempuan. Gimana kalau kamu saya kawinkan dengan anak saya? Oh, kalau itu setuju saya Pak. Cuma nak, anak saya itu pijak, buta anak saya itu. Ya Allah, tuntunan. Nggak ada yang ngelihat anaknya sampean Pak. Nggak satu, anak saya itu buta. Kalau nggak mau Pak, haram. Iya dah, iya Pak. Bukan buta tok, nak tuli anak saya. Lihat apa ngomongnya Pak? Wis budek pijak. Bisu lumpuh kodong. Sampean mau mengawinkan saya atau saya merawat anaknya sampean? Kalau ndak ya tetap haram nak. Ya ada Pak, akad angkah tuka wa zawatuka qabiltu nikah tazwija bil maril madkur. Dituntun masuk ke kamar, nggak lama keluar, aduh minta maaf Pak, keliru kamar saya. Ndak nak, ini kamar pengantin. Ndak Pak, bukan Pak, ndak ada istri saya. Ya itu perempuan istri kamu. Loh ndak, kok ayu Pak? Matanya katanya buta. Loh, matanya itu kalau ngelihat TV pijek. Kalau ke taman safari pijek. Kalau ke toko, ke pasar tidak pernah kelihatan. Tapi kalau baca Quran ketok, kelihatan matanya. Oh begitu. Tuli ndak Pak? Kalau musik band dangdut tuli. Tapi kalau nasihat ayat Quran ndak tuli. Oh, bisu Pak. Kalau nyanyi bisu, ngerasani bisu. Kalau zikir nggak bisu. Lumpuh. Kalau keluar lumpuh. Tapi kalau sholat ndak lumpuh. Masya Allah. Bapaknya model begitu, ibunya model begitu. Metu Imam Syafi'i 7 tahun apal Quran, pantes. Bapaknya doyan haram, ibu apal nyanyi India. Anaknya tidak jadi Skupido untung. Karena itu makanya. Terakhir saya akan bawakan satu kisah lagi. Ada seorang budak namanya Abdullah. Namanya Mubarok. Ada seorang budak namanya Mubarok. Ireng wongi. Budak. Dimiliki sama orang kaya. Dia punya kebun anggur. Budak ini diperintahkan, rawatan ya kebun saya, jogoan kebun saya, rawatan yang baik. Itu setiap panen bagus. Suatu saat si tuannya ini, pemilik budak ini masuk ke kebun itu, ngomong sama Mubarok, saya kepingin ngerasakno anggur saya untuk tahun ini. Oke, ambil no yang paling bagus ya. Iya Pak. Boleh. Mana anggur yang paling bagus? Oh ini, yang hijau-hijau ini diambil. Dikasih no kecut. Ya apa sih kamu itu? Ini masih kecil, kecut ini. Oh mungkin ini yang irang-irang di Joko bosok. Loh ya apa sih kamu itu? Sudah kamu itu tahunan kerja sama aku, hasilnya bagus-bagus, masa enggak bisa milih anggur yang baik? Maaf Pak, sampean kan nyuruh saya ngerawat sama jaga.
Saya rawat, saya jaga, tapi saya ndak sampean ngomong boleh ngincipi. Mulai tahunan itu Pak, saya belum pernah makan satupun anggurnya sampean, karena amanatnya suruh jaga dok sama suruh ngerawat. Kaget pemiliknya, ya Allah, hebat ini orang. Mikir, berarti orang istimewa ini. Pulang di rumah didudukkan istrinya sama anaknya, punya anak perempuan ini. Bojone jak musyawarah, "Dik, budak kita itu hebat loh," diceritakan. "Ya apa kalau gini, anak kita kawinkan sama dia." "Loh Mas, jangan ngawur. Anak kita mau dikawinkan sama budak tapi bibitnya hebat, itu halal semuanya, sekujur tubuh halal kabeh. Halal semuanya sekujur tubuh. Eman, kalau lepas daripada kita, ya apa nak?" Itu, dan akhirnya sepakat, ya wis tak apa-apa, dinikahno, dimerdekakan, dinikahkan sama anaknya. Masya Allah, ternyata benar, bibit unggul punya anak namanya Abdullah, yang dikenal di toko sufi Abdullah bin Mubarak. Pingin anaknya baik, doyan haram, ya dadi landak anaknya. Anak itu hayo, jangan kita hanya sekedar menghindari yang haram, tapi tingkatkan yang tidak jelas halalnya, tinggalkan, cari yang betul-betul halal. Sekali lagi saya ingatkan kepada umat Islam, semenjak ada warung orang Islam yang baik, ojo marung di warung atau restorannya orang yang kafir, ya. Apalagi di situ dijual makanan-makanan yang haram, wis kecampur macam-macam. Anda nanti akhirnya kalau udah kecampur tubuhnya dengan yang haram, getihnya, darahnya kecampur yang haram, apalagi sudah menjadi daging dan tulang belulang, maka sulit untuk dihilangkan. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Lebih baik kita mendapatkan api di tubuh kita daripada kita mendapatkan daging yang tumbuh dari yang haram, kata Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang selamat. Amin Allahumma amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان.
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ولا يعز من عليك تبارك وتعالى لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد لله في البدن والتناهي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.